Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Back to channel Apoteker Yudi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sistem koloid. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai larutan. Nah, larutan itu terbentuk dari zat yang terlarut dengan zat pelarut. Misalnya kita ingin mencampurkan antara susu coklat bubuk instan dengan air atau agar-agar dengan air panas. Setelah kita campurkan, kemudian kita amati apakah campuran susu coklat bubuk instan dengan air atau campuran agar-agar dengan air panas betul-betul homogen. Secara visual, kedua campuran tersebut homogen. Namun, bagaimana jika kedua campuran tersebut diamati menggunakan mikroskop? Ternyata setelah diamati menggunakan mikroskop, terlihat adanya partikel susu bubuk atau agar-agar yang tersebar dalam air. Kedua campuran bukan larutan ataupun suspensi, melainkan koloid. Selanjutnya, kita bahas tentang sistem dispersi. Apabila kita mencampurkan suatu zat dengan zat cair, maka akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat tersebut ke dalam zat cair. Inilah yang dinamakan dengan sistem dispersi. Yang mana dispersi ini terdiri dari dua fase, yaitu fase yang didispersikan dan fase pendispersi. Pada umumnya, fase yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai fase terdispersi, sedangkan fase yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai medium pendispersi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem dispersi yaitu pencampuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Ada tiga jenis sistem dispersi. Yang pertama larutan sejati, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Kita bahas yang pertama yaitu larutan sejati. Larutan sejati adalah campuran antara zat padat atau zat cair sebagai fase terdispersi dengan zat cair sebagai medium pendispersi. Pada larutan sejati ini, fase terdispersinya tersebar sempurna dengan medium pendispersi, sehingga dihasilkan campuran yang homogen, yang mana antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya tidak dapat dibedakan lagi. Molekul-molekul fase terdispersi tersebar secara merata ke dalam komponen medium pendispersi, sehingga larutan disebut juga dispersi molekuler. Yang kedua, koloid. Koloid adalah suatu campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, tetapi fase terdispersinya bukan dalam bentuk molekuler, melainkan gabungan dari beberapa molekul. Secara visual, bentuk fisik koloid sama seperti bentuk larutan, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, campuran ini bersifat heterogen. Dan yang ketiga, suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi, yang mana fase terdispersinya tidak dapat bercampur secara merata ke dalam medium pendispersinya, yang pada umumnya fase terdispersinya berupa padatan, sedangkan medium pendispersinya berupa cairan. Nah, dalam suspensi, antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya dapat dibedakan dengan jelas. Berikut tabel perbandingan antara sifat larutan, koloid, dan suspensi. Ada 6 aspek. Yang pertama itu ukuran partikel, yang mana larutan ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer, sedangkan suspensi ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Jumlah fase, larutan 1 fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase. Kemudian yang ketiga, kestabilan. Larutan sifatnya stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil dan suspensi tidak stabil. Kemudian pemisahan. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, dan suspensi dapat disaring. Yang kelima, pengamatan mikroskop.
Untuk larutan bersifat homogen, sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen. Namun, apabila diamati dengan mikroskop ultra bersifat heterogen dan suspensi bersifat heterogen. Aspek yang keenam, sistem dispersi. Jika larutan, dia molekular, sedangkan koloid padatan halus dan suspensi padatan kasar. Nah, contohnya pada larutan gula, udara bersih, etanol 70%. Sedangkan koloid, contohnya air sabun, susu, dan mentega. Sedangkan suspensi, contohnya air kopi, air sungai yang kotor, dan campuran air dan pasir. Demikian video singkat kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.